Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, semangat pagi anak-anakku semua. Masih bersama dengan Miss Santi pada pagi hari ini seperti biasanya dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam iman dan imun terbaik. Oke, baik anak-anakku semua, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran untuk kelas 7 ya. Jadi untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang Indonesia, bagaimana itu pendudukan, bagaimana itu dinamika perubahan daripada penduduk yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, kita mulai ya. Sebelum kita belajar jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum. Baik anak-anak, kita akan mulai ya, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Nah, pada materi ini nanti kita akan membicarakan bagaimana sih dinamika kependudukan itu seperti apa. Nanti kita akan bicara tentang penduduk, pertumbuhan penduduk, kemudian jumlah penduduk. Oke, disimak ya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan jumlah persebaran dan komposisi penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pertumbuhan kualitas keanekaragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Miss Santi menjelaskan terlebih jauh atau terlebih dalam lagi tentang dinamika kependudukan di Indonesia, Miss Santi akan menjelaskan dulu apa sih definisi daripada dinamika penduduk. Definisi dari dinamika penduduk itu merupakan keadaan di mana terdapat perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh beberapa sebab. Jadi dalam satu negara ketika terjadi perubahan itu dikatakan sebagai dinamika penduduk. Perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, untuk itu ada beberapa sebabnya. Apa saja sih sebabnya? Yuk kita lihat. Ternyata ini ya yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika suatu penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Kemudian yang kedua, kematian dan mortalitas. Kemudian yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Baik, nanti akan Miss jelaskan apa sih yang dikatakan sebagai kelahiran, apa yang dikatakan dengan kematian, apa yang dimaksud dengan migrasi. Yuk kita mulai dari kelahiran atau natalitas. Yang dikatakan sebagai natalitas atau kelahiran adalah jumlah penduduk akan bertambah dengan adanya kelahiran. Jadi dalam suatu daerah, satu tempat, atau satu negara, apabila jumlah kelahirannya bertambah, maka akan menyebabkan jumlah penduduk juga akan bertambah. Satu contoh di negara Indonesia. Indonesia penduduknya menjadi sangat padat sekali karena kecenderungan untuk kelahirannya memang angka kelahirannya cenderung meningkat. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Miss Santi akan memberikan kriteria angka kelahiran. Nah, bagaimana sih angka kelahiran itu? Angka kelahiran adalah jumlah kelahiran bayi hidup dari setiap 1000 penduduk per satu tahun. Nah, untuk angka kelahiran kurang dari 20% itu dikatakan rendah. Namun jika angka kelahiran 20% sampai 30% itu dikatakan sedang. Sedangkan angka kelahiran lebih dari 30%, entah 30%,1 itu sudah termasuk tinggi. Jadi untuk menghitung angka kelahiran ini secara detailnya nanti akan ada pembelajaran tersendiri dari Miss Santi. Nah, untuk faktor yang berikutnya adalah
Faktor berikutnya yang mempengaruhi dinamika kependudukan yaitu tentang kematian atau mortalitas. Apa sih kematian? Kematian adalah jumlah penduduk akan berkurang dengan adanya kematian. Nah, di sini juga akan ada kriterianya. Kriterianya adalah sebagai berikut. Nah, ini anak-anak kriteria angka kematian. Apabila angka kematian itu kurang dari 14%, maka itu dikatakan rendah. Sedangkan apabila angka kematian 14% sampai dengan 18%, itu dikatakan angka kematiannya sedang. Sedangkan angka kematian lebih dari 18%, baik itu hanya 18,1%, itu juga sudah termasuk tinggi. Oke, sudah paham kan? Yuk kita lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, yang pertama adalah angka kelahiran, yang kedua adalah angka kematian, dan yang ketiga yaitu adalah migrasi atau perpindahan. Perpindahan adalah jumlah penduduk di suatu daerah akan berkurang atau bertambah dengan adanya migrasi. Apa sih maksudnya? Jumlah penduduk di suatu daerah akan berkurang atau bertambah dengan adanya migrasi. Satu contoh, misalkan saja ada satu keluarga yang berisi 5 orang Indonesia, warga negara Indonesia, kemudian pindah ke Singapura atau ke Malaysia, maka yang di Indonesia berkurang 5 orang, sedangkan di Malaysia atau di Singapura akan bertambah menjadi 5 orang lagi. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai migrasi. Nah, untuk bisa lebih memahami lagi, Miss Santi akan menjelaskan jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi itu satu, ada emigrasi, ada imigrasi, ada urbanisasi, dan ada remigrasi. Apa itu maksudnya masing-masing? Yuk kita bahas. Baik anak-anak, kita akan mulai yang pertama yaitu emigrasi. Emigrasi itu adalah perpindahan dari satu negara ke negara lain. Satu contoh, dari negara penduduk Indonesia pindah ke Singapura atau penduduk Indonesia pindah ke Malaysia. Oke, seperti itu ya.